Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan ayat 53. Ikan yang baik dalam pasu, yang tidak baik dibuang. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana ada ratapan dan ketak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini Tuhan Yesus memberi kita gambaran tentang kerajaan surga seperti pukat yang dilemparkan ke laut dan mengumpulkan berbagai jenis ikan. Ketika pukat itu penuh, orang-orang menariknya ke pantai. Lalu mereka duduk, tenang, pelan-pelan, memilih. Ikan yang baik dikumpulkan dalam pasu, yang tidak baik dibuang. Dalam hidup kita pun seperti di dalam pukat itu. Semua ikut, yang baik, yang kurang, yang tulus, yang penuh kepura-puraan, semua masuk dalam sejarah manusia. Tetapi suatu saat akan tiba waktunya, saat untuk duduk, untuk memilah, untuk bertanya, "Aku ini ikan yang seperti apa ya di hadapan Tuhan?" Santo Ignatius Loyola adalah seseorang yang betul-betul pernah duduk dan merenung dalam keheningan. Dalam luka fisiknya, ia menemukan jalan pertobatan, dan dari keheningan itu lahir gerakan besar. Serikat Yesus, para Yesuit yang mewarnai wajah gereja dengan spiritualitas yang mendalam, tapi tetap membumi. Ignatius tidak takut untuk ditarik ke pantai dan dipilih oleh Tuhan Yesus. Ignatius menyerahkan hidupnya seutuhnya. Ia mengizinkan Tuhan Yesus memilah bagian dalam dirinya, membuang yang palsu, atau menyimpan yang sejati. Mungkin hari ini kita diajak untuk tidak takut duduk, diam, dan membiarkan Tuhan Yesus memilih hidup kita. Apa yang harus dikumpulkan? Apa yang harus dibuang? Bukan supaya kita dihukum, tetapi supaya hidup kita makin jernih, makin ringan, makin
menyerupai Kristus. Mari kita seperti Ignatius Loyola, belajar tenang, jujur, dan rela dibentuk, supaya ketika waktunya tiba, kita ditemukan sebagai ikan yang baik, walaupun bukan sempurna, tapi tulus dan berserah di dalam kasih Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau menarik kami ke pantai kehidupan untuk dipilih dan dimurnikan. Ajarilah kami untuk diam, mendengar, dan rela dibentuk seperti Santo Ignatius yang setia. Buanglah dalam diri kami yang bukan dari-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.